Sword of Coming, episode 427. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Elang-elang melayang di langit, gagak-gagak berkicau di dahan-dahan kering. Jalan resmi yang sebelumnya lebar dan beraspal mulus kini sudah rusak parah, memaksa iring-iringan kereta kuda untuk menempuh perjalanan yang sangat bergelombang. Terletak di sebelah barat laut Kekaisaran Vermilion bercahaya, bangsa Kuas Batu adalah negara bawahan terbesar kekaisaran dan terkenal di seluruh wilayah tengah benua botol berharga timur karena ladang suburnya yang melimpah dan hasil panen yang berlimpah. Karena itu, bangsa ini merupakan pemasok besar biji-bijian dan hasil bumi lainnya untuk Kekaisaran Vermilion bercahaya. Meskipun negara Kuas Batu juga merupakan negara vasal, mereka telah memilih jalan yang sama sekali berbeda dengan negara Istana Kuning, sebuah negara vasal dari negara Sui Raya. Dari kaisar hingga istana kekaisaran, pejabat pilar, dan sebagian besar jenderal perbatasan, hampir semua orang di negara Kuas Batu memilih untuk melawan langsung kavaleri berat Kekaisaran Li Raya. Kobaran api perang berkecamuk di seluruh negara Kuas Batu, dengan pertempuran di utara ibu kota yang sangat intens dan tragis sejak awal tahun. Saat ini, ibu kota negara Kuas Batu sudah sepenuhnya dikepung oleh musuh. Bukan hanya warga biasa bangsa Stonebrus yang khawatir, tetapi bahkan negara-negara bawahan di sekitarnya yang lebih kecil dan jauh lebih lemah dalam kekuatan militer pun dipenuhi kecemasan. Tentu saja, tidak sedikit orang yang mengaku pintar yang menyerah kepada klan Song Kekaisaran Li Raya sejak awal, memilih untuk menyaksikan perang dari jauh dan menunggu untuk menertawakan para korban. Mereka berharap bahwa kavaleri berat Kekaisaran Li Raya yang tak terhentikan dapat melangkah lebih jauh dan langsung membantai semua orang di kota-kota, mengeksekusi para pejabat negara Sikat Batu yang dengan bodohnya setia kepada Kekaisaran Vermilion bercahaya. Mungkin Kekaisaran Li Agung bahkan akan berterima kasih kepada mereka, para pengkhianat bangsa Kuas Batu, karena berkat bantuan merekalah kavaleri berat berhasil memperoleh banyak gudang senjata, perbendaharaan, dan kota-kota besar tanpa menumpahkan setetes darah pun. Perjalanan bergelombang di jalan resmi yang rusak menyebabkan banyak pengemudi kereta dalam konvoi menggerutu tanpa henti. Bahkan, banyak pemuda kuat yang membawa busur dan pedang merasa tubuh mereka juga akan hancur berantakan. Semua orang merasa pegal dan lesu, namun mereka masih dengan paksa mengumpulkan energi untuk mengamati sekeliling dari bahaya, agar tidak disergap oleh penjahat dan bandit. Ada sekitar 70 hingga 80 pemuda kuat yang mahir memanah dan menunggang kuda, dan hampir semuanya berbau darah, mencerminkan kenyataan bahwa mereka telah menempuh perjalanan sulit ke selatan karena kekacauan yang disebabkan oleh perang yang berkecamuk. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan perak. Bahkan, bukan berlebihan jika dikatakan bahwa mereka mungkin tiba-tiba kehilangan kepala mereka saat sedang buang air kecil suatu hari nanti. Selama perjalanan mereka, pertempuran paling berbahaya dan mematikan bukanlah disebabkan oleh para bandit yang terbentuk dari para pengungsi. Sebaliknya, 300 tentara dari bangsa Sikat Batu secara mengejutkan menyamar sebagai bandit dan memperlakukan konvoi pedagang sebagai korban yang besar dan menggiurkan. Pertempuran itu sangat sengit, dan hampir setengah dari tentara bayaran yang telah menandatangani surat pernyataan kematian terluka atau tewas. Bahkan, berkat seorang immortal yang tersembunyi di antara majikan mereka, hasilnya tidak lebih buruk. Jika tidak, seluruh konvoi mereka akan ditangkap dan dihancurkan oleh para tentara. Saat konvoi menuju Danau Gulungan Bambu, tempat yang dianggap sebagai sarang harimau oleh Kerajaan Fana, mereka harus melewati tengah-tengah negara Kuas Batu untuk mencapai perbatasan di utara. Meskipun para tentara bayaran telah dibayar sejumlah besar perak, mereka tetap tidak berani berjalan melewati jalur perbatasan dan menyeberangi perbatasan. Mereka menolak untuk melakukannya, berapapun jumlah perak yang ditawarkan kepada mereka. Untungnya, sekitar selusin pedagang dari negara asing menerima hal ini dan mengatakan bahwa mereka akan mengizinkan para tentara bayaran untuk berbalik dan pergi setelah mereka mencapai gerbang perbatasan 1000 burung. Setelah itu, sepenuhnya terserah para pedagang apakah mereka memperoleh kekayaan besar di Danau Gulungan Bambu atau mati di tengah jalan dan membiayai perayaan tahun baru yang meriah bagi beberapa bandit. Bagaimanapun, keselamatan mereka bukan lagi tanggung jawab para tentara bayaran.
Perjalanan mereka melalui negara-negara yang dilanda perang benar-benar seperti perjalanan melalui neraka di bumi. Gagasan tentang kelaparan yang meluas di ribuan kilometer daratan bukan lagi sekadar konsep yang dibaca para cendekiawan di dalam buku. Saat kereta kuda melaju perlahan, para pedagang sering kali menemukan toko-toko beratap jerami yang dipenuhi teriakan dan ratapan saat manusia dijual untuk dikonsumsi. Pada awalnya, beberapa orang enggan menyerahkan anak-anak mereka sendiri kepada tukang jagal dan ke atas papan potong, jadi mereka pridumali ide untuk menukar anak-anak mereka yang kurus kering dengan orang tua lain terlebih dahulu sebelum menjual anak-anak ini kepada tukang jagal manusia. Rano es. Banyak pengungsi yang kelaparan berkumpul dan berkeliaran di sekitar Stone Bruce Nation seperti zombie dan hantu, tanpa tujuan bergegas menuju lokasi manapun yang mungkin memiliki makanan. Menara suar, stasiun relay, dan benteng sementara yang dibangun oleh klan-klan kaya semuanya berlumuran darah. Beberapa di antaranya bahkan memiliki mayat yang belum sempat mereka singkirkan. Konvoi kereta kuda pernah melintas di depan sebuah benteng besar yang dijaga oleh 500 pemuda kuat dari klan tersebut, dan para pedagang telah menghabiskan sejumlah uang yang sangat besar untuk membeli sedikit makanan. Seorang pemuda pemberani dari klan tersebut iri dengan busur milik seorang tentara bayaran untuk para pedagang, jadi dia memulai percakapan dan menunjuk deretan kepala yang mengerut yang ditancapkan di dinding kayu di luar benteng. Kepala-kepala yang layu ini digunakan untuk menghalau para pembuat onar, dan pemuda itu berjongkok dan terkekeh kepada tentara bayaran itu bahwa musim panas adalah yang paling menyebalkan karena lalat berlimpah dan risiko wabah penyakit juga menjadi jauh lebih besar. Di sisi lain, keadaan akan menjadi jauh lebih tidak merepotkan begitu musim dingin tiba dan mulai turun salju. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke pagar kayu, tepat mengenai kepala yang mengerut. Kemudian dia melirik tentara bayaran yang menatapnya dengan ekspresi persetujuan, merasa sangat bangga saat melakukannya. Sebenarnya, ada seorang wanita muda berpakaian hijau dengan rambut dikuncir yang sangat menarik perhatian pemuda itu, dan karena itulah dia mengobrol dengan tentara bayaran dan memamerkan keahliannya. Pemuda itu hanya ingin pamer di depan kakak perempuan yang cantik itu. Namun, sungguh disayangkan bahwa wanita muda berbaju hijau itu bahkan tidak meliriknya dari awal hingga akhir. Hal ini membuat pemuda itu merasa sangat sedih dan kecewa. Lagi pula, betapa indahnya jika kecantikan Bak Dewi itu muncul di antara para pengungsi yang mencari kematian. Dia pasti akan selamat, dan sebagai cucu pemimpin klan, dia pasti akan mendapat kesempatan bersamanya suatu hari nanti meskipun dia bukan yang pertama dalam antrean. Namun, pemuda itu tahu bahwa mustahil bagi seorang wanita muda yang cantik dan sehat untuk muncul di antara para pengungsi yang kelaparan. Memang ada beberapa wanita sesekali, tetapi sebagian besar dari mereka kurus kering dan sangat gosong, membuat mereka tampak seperti hantu kelaparan. Kulit mereka juga sangat kasar dan jelek. Ada seorang wanita muda lain yang sedikit lebih tua dengan pedang di punggungnya berdiri di samping kakak perempuan berbaju hijau, namun penampilannya jauh lebih rendah daripada temannya. Terutama jika menyangkut perawakan mereka, jurang di antara mereka seperti jurang antara langit dan bumi. Jika wanita itu muncul sendirian, pemuda itu pasti akan tertarik padanya juga. Namun, berdiri di samping wanita muda berbaju hijau, pemuda itu tidak punya waktu atau tenaga untuk dihabiskan padanya. Konvoi pedagang terus melanjutkan perjalanan ke selatan. Mereka sering menjumpai pengungsi yang membawa tongkat kayu runcing dan memblokir jalan, sementara mereka yang sedikit lebih pintar, atau lebih tepatnya, yang tidak kelaparan hingga terpaksa melakukan tindakan putus asa seperti itu, akan meminta makanan kepada para pedagang sebelum membiarkan mereka lewat. Para pedagang tentu saja mengabaikan para pengungsi ini, terus melanjutkan perjalanan tanpa menuruti tuntutan mereka. Secara umum, para pengungsi akan segera berpencar ketakutan begitu para tentara bayaran menghunus pedang dan busur mereka. Ada beberapa pengungsi yang terus maju dengan mata merah, ingin menimbulkan kekacauan dan mencuri makanan serta kebutuhan lainnya. Namun, para tentara bayaran itu semuanya adalah ahli bela diri dari dunia kultivasi, dan mereka juga bukan warga negara Kuas Batu. Tidak hanya itu, mereka juga telah menjadi kebal terhadap pembantaian dan pertumpahan darah setelah melakukan perjalanan ke selatan melalui negara yang hancur itu, terutama karena begitu banyak saudara dan teman mereka juga telah terbunuh. Dengan demikian, para tentara bayaran juga menyimpan pikiran gelap di lubuk hati mereka,
berharap para pengungsi akan menyerbu ke arah kematian mereka. Dengan begitu, mereka dapat menyerbu maju dengan kuda mereka dan menebas dengan pedang mereka, melampiaskan amarah yang mendidih di hati mereka. Beberapa dari mereka juga mengadakan kompetisi memanah, dengan tembakan tepat sasaran di mata menghasilkan poin terbanyak, tembakan tepat sasaran di leher menghasilkan poin lebih sedikit, dan tembakan tepat sasaran di jantung menghasilkan poin paling sedikit. Jika seorang tentara bayaran hanya berhasil mengenai targetnya di perut atau kaki, mereka pasti akan ditertawakan dan diejek oleh rekan-rekan mereka. Saat ini, hanya ada sedikit orang dalam konvoi tersebut, dengan total hanya sekitar 10 pedagang dan tentara bayaran. Selain wanita muda berbaju hijau yang jarang menampakkan diri, ada juga wanita muda yang membawa pedang di punggungnya dan kehilangan ibu jari di tangan kanannya, serta seorang pria muda berbaju hitam yang jarang berbicara atau tersenyum. Ketiga orang itu tampak seperti sebuah kelompok, dan mereka selalu berdekatan satu sama lain setiap kali konvoi berhenti untuk beristirahat atau mendirikan kemah. Pemimpin para pedagang yang lebih mementingkan uang daripada nyawa mereka sendiri adalah seorang lelaki tua yang mengenakan changshan biru langit. Konon, nama keluarganya adalah Song, sehingga para tentara bayaran suka memanggilnya Sarjana Song. Sarjana Song memiliki dua bawahan, yang satu membawa tongkat gagak secara diagonal di punggungnya dan yang lainnya tidak membawa senjata sama sekali. Keduanya seusia dengan Sarjana Song, dan jelas bahwa keduanya adalah ahli bela diri dari dunia kultivasi. Selain mereka, ada 3 orang lain yang tersenyum di permukaan tetapi memiliki ekspresi dingin di mata mereka. Salah satunya adalah seorang wanita berpenampilan biasa, dan 2 lainnya adalah seorang kakek dan cucunya. Para tentara bayaran merasa bahwa selain Scholar Song, semua orang lain dalam kelompok pedagang itu memiliki ego yang besar dan tidak suka berbicara. Pada malam hari, mereka beristirahat di sebuah stasiun persinggahan bobrok yang telah ditinggalkan oleh para pejabat rendahan. Semua barang berharga tentu saja juga telah dijarah. Wanita muda berbaju hijau itu berjongkok di atas tembok lumpur yang setengah runtuh di luar stasiun relay. Wanita muda pembawa pedang yang tak pernah meninggalkannya berdiri di kaki tembok dan berkata dengan suara pelan, "Kakak senior, kita hanya perlu melakukan perjalanan sedikit lebih dari setengah bulan sebelum kita dapat menyeberangi perbatasan dan memasuki wilayah danau gulungan bambu." Wanita muda berbaju hijau itu tampak sedikit linglung saat mengangguk sebagai jawaban. Sarjana Song perlahan berjalan keluar dari pos jaga dan menendang ringan pemuda yang duduk di ambang pintu. Setelah itu, ia mendekati tembok lumpur yang runtuh sendirian, dan wanita muda pembawa pedang itu segera berbicara menggunakan dialek resmi Kekaisaran Li Agung, berkata dengan hormat, "Saya memberi hormat kepada Menteri Istana Song." Pria tua itu tersenyum dan mengangguk sebagai tanda mengerti, lalu berkata, "Tidak perlu terlalu sopan, Nona Su. Seolah-olah Anda menganggap saya sebagai orang asing." Sarjana Song adalah seorang menteri istana, bukan seorang dokter yang bekerja di apotek. Pria tua yang anggun dan elegan berjubah biru langit itu tak lain adalah menteri istana dari kantor ritual Kementerian Upacara. Di negara-negara bawahan seperti negara Istana Kuning dan negara Sikat Batu, posisi seperti itu tidak lebih dari pejabat kecil yang sedikit lebih penting. Jika hanya mempertimbangkan Kementerian Upacara saja, posisi menteri istana lebih rendah daripada asisten menteri dan bahkan lebih rendah lagi daripada kepala menteri. Bahkan, seorang menteri istana suatu hari nanti mungkin posisinya direbut oleh asisten pejabat lain dan pejabat eksternal yang memiliki status serupa. Namun, di Kekaisaran Li Agung, posisi menteri istana di Kementerian Upacara sangatlah penting. Bahkan, Menteri Istana Song adalah salah satu dari 3 menteri istana terkuat di Kekaisaran Li Agung. Pangkat resminya tidak tinggi, yaitu peringkat kelima, tetapi pengaruh dan kekuasaannya jauh lebih besar daripada yang tersirat dari pangkatnya. Selain tanggung jawabnya yang biasa sebagai Menteri Istana di Kementerian Upacara, ia juga bertanggung jawab untuk menilai dan mempromosikan Dewa Gunung dan Sungai Kekaisaran. Kekaisaran Li Agung selalu menunda penugasan Dewa Sungai untuk sungai tenang yang mengalir deras, namun roh sungai bernama Li Jin tiba-tiba muncul entah dari mana, dari seorang pemilik toko buku di kota lilin merah menjadi Dewa Sungai Agung Sungai Tenang yang mengalir deras dalam semalam. Konon, ia mencapai kenaikan monumental ini berkat hubungannya dengan Menteri Istana Song, yang memungkinkannya menjadi dewa yang tinggi dan menikmati persembahan dupa dari dunia fana.
Kedua wanita muda itu tak lain adalah Ruan Xiu dan Su Xiaoqiao, murid yang telah meninggalkan Sekte Pedang Mata Air Naga untuk berlatih di dunia luar. Adapun alasan mengapa mereka perlu pergi sejauh itu dari Kekaisaran Li Raya, bahkan Su Xiaoqiao dan Donggu pun merasa sangat terkejut. Sementara itu, kakak senior Ruan Xiu sama sekali tidak keberatan. Melihat bahwa Menteri Istana Song tampaknya ingin membicarakan sesuatu dengan Ruan Xiu, Su Xiaoqiao mengambil inisiatif dan pergi. Menteri Istana Song berjalan menuju tembok lumpur yang runtuh sebelum duduk bersila dan berkata dengan senyum tipis, "Saya perlu berterima kasih kepada Nona Ruan atas kemurahan hatinya." Ruan Xiu menyimpan sapu tangannya, menyembunyikannya di dalam lengan bajunya sambil menggelengkan kepala dan menjawab dengan suara teredam, "Tidak perlu berterima kasih padaku." Menteri Istana Song tersenyum dan bertanya, "Nona Ruan, maafkan saya karena menanyakan ini, tetapi apakah Anda tidak peduli, atau Anda hanya menahan diri? Apakah ada perbedaannya?" tanya Ruan Xiu. Menteri Istana Tua itu mengangguk dan menjawab dengan ekspresi serius, "Jika memang demikian, maka saya tidak akan mengambil langkah ekstra untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Lagi pula, orang tua ini juga pernah mengagumi wanita cantik di masa mudanya, jadi saya sadar bahwa pemuda seperti Li Muxi tidak bisa tidak terpengaruh. Jika memang demikian, maka saya dapat memberikan beberapa saran kepada Li Muxi atau kakeknya. Nona Ruan, Anda tidak perlu khawatir permintaan ini tidak masuk akal. Perjalanan ke selatan ini adalah perjalanan resmi yang diminta oleh Istana Kekaisaran, jadi orang-orang harus mematuhi aturan yang berlaku. Nona Ruan tidak akan berlebihan dalam menegakkan aturan-aturan ini. Tidak apa-apa, dia boleh melihat kalau mau. Lagi pula aku tidak bisa mengendalikan matanya, jawab Ruan Xiu. Menteri Istana Song tak kuasa menahan tawa karena tak bisa berkata-kata. Ada dua pendekar bela diri dari dunia kultivasi yang menemani Menteri Istana Song dalam perjalanan ini, salah satunya adalah pendekar bela diri murni tingkat tubuh Vajra yang dipindahkan dari militer secara mendadak. Ketika seorang mata-mata berpangkat tinggi dari paviliun riak hijau pergi ke tenda jenderal untuk menanyakan pendekar bela diri tersebut, konon sang jenderal yang memiliki prestasi militer gemilang langsung membanting cangkirnya dan mengumpat dengan marah. Tentu saja, pada akhirnya dia tetap menyerahkan pendekar bela diri itu. Seniman bela diri lainnya juga berada di tingkat ketujuh, dan dia adalah pemimpin pasukan besar di dunia kultivasi Kekaisaran Li Agung. Adapun tiga orang lainnya, mereka adalah pejabat tongkat lengket yang telah dikumpulkan dalam waktu singkat. Sang cucu bernama Li Muxi, dan dia adalah seorang jenius kultivasi yang sangat terampil di bidang jimat dan formasi. Kakek, ayah, dan dirinya semuanya adalah pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung, tetapi ayahnya telah terbunuh dalam konflik belum lama ini. Dengan demikian, perjalanan panjang ke selatan ini adalah perjalanan resmi bagi kakek dan cucu tersebut, namun juga merupakan perjalanan yang mengandung beberapa dendam pribadi. Ada dua tugas yang perlu mereka selesaikan dalam perjalanan mereka ke selatan menuju Danau Gulungan Bambu, salah satunya bukan rahasia dan juga bukan tugas kecil. Menteri Istana Song dari kantor ritual adalah pemimpin kelompok tersebut, dan bahkan ketiga murid dari Sekte Pedang Mata Air Naga perlu mendengarkan instruksinya dan mematuhi perintahnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa kematian terkait konflik di antara para pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung, namun dua dari mereka tewas secara beruntun pada musim gugur tahun ini. Seorang kultivator tingkat inti emas dengan identitas tersembunyi dan berasal dari negara asing diam-diam telah membawa seorang muridnya pergi. Muridnya, seorang pemuda, relatif unik, tidak hanya memiliki bakat pedang bawaan tetapi juga memiliki keberuntungan bela diri. Hal ini telah menarik perhatian beberapa ahli bela diri dari provinsi tersebut. Kekaisaran Li Agung telah bertekad untuk merekrut pemuda itu, dan bahkan guru kekaisaran pun menganggap masalah ini penting setelah mendengar kabar tentangnya. Mungkin itu karma, tetapi apa yang terjadi setelahnya cukup absurd dan ironis. Pemuda itu pertama kali ditemukan oleh para pejabat tongkat lengket dari Kekaisaran Li Agung, dan ketiga pejabat yang menemukan bakatnya secara bergantian mengawasinya dan memberinya bimbingan. Mereka telah memberikan yang terbaik selama 4 tahun, namun kultivator tingkat inti emas yang menyembunyikan kekuatannya tiba-tiba muncul dari suatu tempat yang tidak diketahui dan langsung membunuh dua pejabat tongkat lengket sebelum menculik pemuda itu dan melarikan diri ke selatan. Selama pelariannya, ia berhasil menghindari dua jebakan, menunjukkan betapa licik dan cerdiknya dia.
Ia juga memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, dan pemuda itu juga menunjukkan watak dan bakatnya yang menakjubkan saat melarikan diri. Bahkan, ia telah memberikan bantuan besar kepada kultivator tingkat inti emas dalam kedua kesempatan tersebut. Pada akhirnya, informasi yang dikumpulkan oleh Paviliun Riak Hijau menunjukkan bahwa kultivator tingkat inti emas dan pemuda itu telah melarikan diri ke Danau Gulungan Bambu, menghilang tanpa jejak setelah memasuki area ini. Dalam pengejaran semacam ini, bukan hanya Kekaisaran Li Agung yang akan menggunakan seluruh kekuatan dan sumber dayanya. Memang, tidak satu pun dari kekuatan abadi di pegunungan yang cukup bodoh untuk meremehkan lawan mereka, dan mereka yang lebih berpengalaman dan kuat akan berusaha menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Mereka tidak akan bertindak seperti para jenderal yang tidak kompeten yang terus mengipasi api, mengirimkan gelombang demi gelombang bawahan untuk mati sia-sia dan mendukung pertumbuhan musuh mereka, akhirnya memelihara musuh yang menimbulkan ancaman eksistensial bagi mereka. Kultivator tingkat inti emas yang sudah lanjut usia itu terampil dalam pertempuran, dan dia juga menikmati keuntungan geografis di Danau Gulungan Bambu. Dengan demikian, tim yang dipimpin oleh Menteri Istana Song tidak bisa hanya dianggap sebagai tim dengan dua kultivator tingkat inti emas. Sebaliknya, tim tersebut dapat bekerja sama untuk mencapai kekuatan tempur yang menyaingi kultivator tingkat Naschen yang kuat. Mengenai hal ini, Donggu dan Su Xiaoqiao telah mempelajari detailnya secara pribadi berkali-kali, sehingga mereka cukup yakin dengan penilaian mereka. Jika tidak, seandainya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kakak perempuan mereka, baik Donggu maupun Su Xiaoqiao bisa mengucapkan selamat tinggal pada status mereka sebagai murid pertama Sekte Pedang Musim Semi Naga. Wajar jika mereka tidak bisa lagi tinggal di Gunung Keanggunan Ilahi. Adapun hal lain yang hanya diketahui oleh Menteri Istana Song, ini adalah rahasia yang berkaitan dengan hal-hal yang relatif mendasar. Hal itu berkaitan dengan kepemilikan seluruh Danau Gulungan Bambu. Bahkan dia pun perlu bertindak sesuai dengan instruksi atasannya. Bahkan Master Pulau yang diam-diam telah menetapkan dirinya di Danau Gulungan Bambu selama lebih dari 80 tahun pun tak lebih dari sekadar batu di papan go. Setelah meninggalkan Kekaisaran Li Agung dan melakukan perjalanan ke selatan, ada satu hal kecil yang menurut Menteri Istana Song cukup menarik. Pemuda itu, Li Muxi, sama sekali tidak dapat memahami apa yang dilihat dan didengarnya saat mereka melakukan perjalanan ke selatan, terutama saat mereka melewati negara batu sikat dengan kereta kuda. Bahkan, di lubuk hatinya, ia mengeluh tentang penyebab utamanya. Yaitu, ia mengeluh tentang Kekaisaran Li Agung, kekaisaran yang ia sebut sebagai rumahnya. Mungkin di mata Li Muxi, tidak akan ada begitu banyak rakyat jelata yang mati dan kelaparan jika bukan karena pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung yang berbaris ke selatan, atau jika mereka tidak begitu brutal dan kejam saat terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya saat mereka maju. Perang yang berkecamuk membawa malapetaka bagi rakyat jelata, dan pria serta wanita yang tidak bersalah semuanya terjerumus ke dalam keadaan menyedihkan di mana mereka tampak seperti bukan manusia maupun hantu. Di sisi lain, kakek Li Muxi acuh tak acuh terhadap pemandangan tragis itu. Namun, kultivator muda itu tidak menjelaskan apapun kepada cucunya. Kudengar ada seorang anak dari Gang Fas Tanah Liat yang tinggal di Danau Gulungan Bambu sekarang. Tanya Ruan Xiu. Menteri Istana Song mengangguk dan menjawab, nama keluarganya adalah Gu, dan dia adalah seorang anak yang menikmati peluang takdir yang luar biasa. Liu Zimao, penguasa sejati pemutus sungai yang memerintah kekuatan terkuat di Danau Gulungan Bambu, menerimanya sebagai murid terakhir. Gu Ken sendiri juga membawa apa yang disebut ikan lele besar ke Danau Gulungan Bambu, tetapi itu sebenarnya adalah naga banjir yang memiliki kekuatan tempur tingkat awal. Gu Ken sekarang mengandalkan bawahannya untuk membuat masalah di seluruh kepulauan, dan dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri meskipun dia masih sangat muda. Bahkan Kekaisaran Vermilion bercahaya pun telah mendengar tentang bocah kecil ini dan bawahannya di Danau Gulungan Bambu. Suatu kali saya mengobrol dengan Tuan Su, dan Tuan Su terkekeh dan berkomentar bahwa Gu Ken pada dasarnya adalah kultivator pengembara alami. Ruan Xiu mengangkat tangannya dan memandang naga api yang tertidur di pergelangan tangannya, yang tampak seperti gelang merah terang. Kemudian dia menurunkan tangannya dan termenung. Seorang pria paruh baya tiba di pinggiran Danau Gulungan Bambu, memasuki kota yang ramai dan makmur bernama Kota Air Kolam. Pria itu menyewa kereta kuda,
dan pengemudi kereta adalah seorang lelaki tua yang banyak bicara dan telah bepergian ke banyak tempat sepanjang hidupnya. Pria paruh baya itu murah hati dan menikmati suasana yang meriah serta cerita-cerita menarik, dan dia tidak suka berada di dalam kereta sendirian. Karena itu, dia duduk di samping pengemudi kereta tua itu hampir setengah perjalanan, menawarkan banyak anggur kepada pengemudi dan membuatnya tetap dalam suasana hati yang sangat baik. Pengemudi kereta kuda tua itu menceritakan banyak kisah tentang orang-orang luar biasa dan hal-hal aneh yang berkaitan dengan danau gulungan bambu yang pernah didengarnya, tetapi dia mengatakan bahwa danau gulungan bambu tidak seseram yang digambarkan orang luar. Memang ada konflik dan kematian, tetapi sebagian besar kejadian kekerasan ini tidak akan memengaruhi rakyat jelata seperti mereka. Namun, danau gulungan bambu merupakan pemborosan uang yang sangat besar, dan rumor ini jelas benar adanya. Di masa lalu, dia dan seorang temannya telah mengangkut beberapa tuan muda dari Kekaisaran Merah Bercahaya ke danau gulungan bambu, dan para tuan muda itu dengan sombong menyuruh mereka menunggu di kota air kolam, dengan mengatakan bahwa mereka akan kembali dalam waktu 1 bulan. Namun, baru 3 hari berlalu ketika kelompok tuan muda itu menaiki perahu dari danau gulungan bambu dan kembali ke kota. Mereka tidak memiliki 1 koin tembaga pun, dan 7 atau 8 dari mereka telah menghabiskan 600.000 tael perak hanya dalam 3 hari. Namun, mendengarkan percakapan di antara para tuan muda yang boros itu, tampaknya mereka masih menginginkan lebih. Bahkan, mereka mengatakan bahwa mereka akan menabung perak selama setengah tahun sebelum kembali ke danau gulungan bambu untuk bersenang-senang. Pria paruh baya itu tampak biasa saja dan tidak mencolok saat berjalan di sepanjang jalanan yang ramai di Pondwater City. Sekelompok ahli pemurnian Ki sedang menjaga gerbang kota saat itu, namun mereka sama sekali tidak memeriksa paspor atau dokumen perjalanan siapapun. Sebaliknya, seseorang hanya perlu membayar sejumlah uang untuk masuk. Kota air kolam terletak di tepi barat danau gulungan bambu. Danau gulungan bambu sangat luas, berisi sekitar 1000 pulau dengan berbagai ukuran yang tersebar di danau seperti bintang di langit. Yang terpenting, danau itu dipenuhi dengan energi spiritual. Akan menjadi tugas yang sangat sulit jika seseorang ingin membangun kekuatan dan memperoleh sebidang besar pulau dan wilayah. Di sisi lain, akan lebih cocok jika 1 atau 2 immortal bumi tingkat inti emas menduduki sebuah pulau yang relatif besar dan menggunakannya sebagai tempat tinggal dan tempat kultivasi mereka. Pulau itu akan tenang, dan juga akan mirip dengan dunia kecil. Dengan demikian, para penyelingki yang memiliki afinitas kuat dengan air memandang beberapa pulau di danau gulungan bambu sebagai wilayah yang jelas layak diperebutkan. Pria paruh baya yang membawa pedang di punggungnya memasuki sebuah restoran di jalan yang ramai, memesan segelas anggur gagak, anggur paling terkenal di kota air kolam. Sambil minum, ia mendengarkan percakapan meriah yang terjadi di meja-meja tetangganya. Hanya sedikit informasi yang berguna, dan hanya satu hal yang menarik perhatiannya. Danau gulungan bambu tampaknya akan menjadi tuan rumah pertemuan yang terjadi sekali dalam 100 tahun antara semua master pulau, bersiap untuk memilih penguasa dunia kultivasi yang baru, sebuah posisi yang telah kosong selama 300 tahun. Setelah menikmati makanan dan anggur sepuasnya, pria paruh baya itu membayar tagihannya sebelum meninggalkan restoran dan menanyakan arah ke Jalan Tangisan Kera, sebuah jalan yang terbuka untuk umum di kota air kolam. Jalan itu sepanjang 2 km dan dipenuhi toko-toko abadi, dan kedua ujung jalan dijaga oleh para pemurniki yang juga tidak memeriksa paspor atau dokumen perjalanan. Yang mereka inginkan hanyalah perak. Kota air kolam cukup mirip dengan kota naga tua, kota perdagangan nomor 1 di benua ini. Dalam hal ini, dengan kecenderungan mereka untuk membenci orang kaya dan menertawakan orang miskin. Mereka hanya mendengarkan orang kaya. Jika ada yang meragukan hal ini, maka ia hanya perlu melihat anggur di dalam cangkir mereka. Setiap cangkir akan diangkat terlebih dahulu untuk mereka yang kaya. Dalam hal ini, seolah-olah seluruh dunia cukup mirip dimanapun seseorang berada. Pria paruh baya itu mengikat labu anggur merah terang di pinggangnya, dan dia baru saja mendengar dari kusir kereta bahwa seseorang tidak perlu khawatir di danau gulungan bambu, tempat yang penuh dengan berbagai macam orang, selama seseorang dapat berbicara dialek resmi benua itu. Meskipun demikian, pria paruh baya itu tetap memilih untuk mempelajari dialek lokal danau gulungan bambu dari kusir kereta tua itu. Dia hanya mampu mempelajari sedikit dialek lokal,
tetapi itu sudah cukup baginya untuk menanyakan arah dan menawar harga dengan para pedagang. Ia terus berjalan-jalan di jalanan dan menikmati pemandangan, tidak menarik perhatian dan tidak memasuki banyak toko untuk membeli barang-barang berharga mereka. Tentu saja, ia tidak hanya melihat-lihat tanpa membeli, dan ia membeli beberapa alat spiritual yang halus namun murah, berperilaku seperti seorang pemurniki biasa dari kota asing. Ia hanya menikmati suasana, dan ia tidak bertindak dengan cara yang akan membuat orang lain memandang rendah dirinya. Demikian pula, ia tidak bertindak dengan cara yang akan membuat orang lain mengaguminya. Pada akhirnya, pria paruh baya itu berhenti di sebuah toko yang menjual barang antik dan barang-barang lain-lain. Produk-produknya cukup bagus, tetapi harganya tidak terlalu adil. Penjaga toko juga tampak seperti orang yang keras kepala dan tidak pandai berbisnis, sehingga penjualan di toko itu pun sangat buruk. Banyak orang datang dan pergi, namun sangat sedikit orang yang mengeluarkan koin abadi dari saku mereka. Pria paruh baya itu berdiri di depan pedang tembaga kuno yang diletakkan secara horizontal di atas dudukan pedang yang unik, tidak beranjak untuk waktu yang lama. Pedang dan sarungnya dipajang secara terpisah, satu diletakkan di dudukan yang lebih tinggi dan satu lagi di dudukan yang lebih rendah. Terukir di bilah pedang terdapat 4 karakter aksara tulang ramalan kecil, replika Agung Ku Huang. Melihat pria paruh baya pembawa pedang yang membungkuk dan dengan cermat memeriksa pedang tembaga kuno itu, pemilik toko bertanya dengan tidak sabar, "Apa yang Anda lihat? Mampukah Anda membelinya? Bahkan replika pedang Ku Huang kuno harganya sangat mahal. Pergi, Anda bisa pergi ke tempat lain jika ingin menikmati pemandangan ini." Pria paruh baya itu kemungkinan besar adalah orang yang penakut karena kantong uangnya yang pipih, jadi dia tidak hanya tidak marah, tetapi dia bahkan berbalik dan bertanya kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, "Pemilik toko, apakah Ku Huang adalah nama salah satu dari 8 kuda gagah yang menarik kereta untuk sang bijak etiket dan kaisar pertama dunia fana ketika mereka berpatroli di dunia bersama?" Penjaga toko tua itu melirik pria paruh baya pembawa pedang, ekspresinya sedikit membaik saat dia menjawab, "Setidaknya kemampuan penilaianmu tidak seburuk itu sampai-sampai kau bisa dibilang buta." Benar, ini tidak lain adalah Ku Huang dari 8 kuda yang hebat. Konon, seorang pandai besi pedang ulung dari benua ilahi bumi tengah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menempa 8 pedang terkenal, menamainya sesuai dengan 8 kuda yang hebat. Pandai besi itu memiliki temperamen yang aneh, dan meskipun ia bersedia menjual ke-8 pedang itu, ia sangat pilih-pilih tentang dari benua mana pembeli setiap pedang berasal. Karena itu, ia akhirnya meninggal sebelum dapat menjual ke-8 pedang tersebut. Ada banyak sekali replika pedangnya, dan pedang kuno yang berani mengukir karakter, replika hebat, di depan Ku Huang ini memang replika yang sangat bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena itu, harga jualnya tentu saja sangat tinggi, dan pedang ini telah dipajang di toko saya selama lebih dari 200 tahun. Anak muda, kau jelas tidak mampu membeli pedang ini. Pria paruh baya itu tidak berusaha pamer hingga merugikan dirinya sendiri, dan ia mengalihkan pandangannya dari pedang kuno itu lalu mulai melihat pernak-pernik dan barang-barang antik lainnya. Pada akhirnya, ia berdiri di depan sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik yang duduk menyamping dan menutupi wajahnya sambil menangis. Jika didengarkan dengan saksama, secara mengejutkan dapat terdengar suara isak tangis samar yang berasal dari lukisan itu. Penjaga toko tua itu terkekeh dan berkomentar, "Oh, sungguh mengejutkan, aku bertemu seseorang yang benar-benar tahu tentang harta karun. Setelah memasuki tokoku, 2 barang yang paling lama kau amati ternyata adalah barang terbaik di tokoku. Lumayan sekali. Kau tidak punya banyak uang, tetapi kemampuan penilaianmu memang cukup bagus. Apa, kau berasal dari keluarga kaya yang akhirnya jatuh miskin? Apakah itu sebabnya kau mulai berkeliling dunia kultivasi sendirian? Apakah kau membawa pedang murahan dan memamerkan labu anggur jelek dan berpura-pura menjadi pendekar pedang pengembara?" Pria paruh baya itu tetap tenang saat terus mengamati lukisan misterius itu. Di masa lalu, ia pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa ada banyak karya kaligrafi dan lukisan dari bangsa-bangsa yang telah runtuh yang akan mengembangkan perasaan duka dan kemarahan dalam keadaan tertentu. Sementara itu, beberapa individu dalam lukisan-lukisan ini akan menjadi makhluk spiritual yang menangis sendirian dengan hati yang hancur. Dia tersenyum dan menjawab,
Apakah seseorang adalah pendekar pedang pengembara atau bukan, tidak ditentukan oleh seberapa kaya atau miskin mereka. Penjaga toko tua itu terkekeh dan membalas, hanya orang bodoh naif yang belum menghabiskan 2 atau 3 tahun di dunia kultivasi yang akan mengucapkan omong kosong konyol seperti ini. Kau tidak terlihat muda, jadi kupikir kau telah membuang-buang waktu di dunia kultivasi dan sama sekali tidak belajar apapun. Kalau tidak, kau mungkin sudah mencoba beberapa tempat dan menganggap itu sebagai perjalanan melalui dunia kultivasi yang sebenarnya. Pria paruh baya itu tidak marah, dan dia menunjuk lukisan di dinding lalu bertanya, berapa harga lukisan wanita cantik ini? Penjaga toko tua itu melambaikan tangan dan menjawab, anak muda, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya mampu membelinya? Jika begitu, bagaimana kalau Anda memberi saya 1 atau 2 pernak-pernik murah? Bagaimana menurut Anda, Tuan penjaga toko? Penjaga toko tua itu memang sedikit bosan setelah mengurus toko yang diwariskan leluhurnya selama bertahun-tahun, jadi dia langsung mengembangkan semangat juang dan menunjuk ke sebuah harta karun yang terletak paling dekat dengan pintu masuk, mengangkat alisnya dan menjawab, tentu saja. Apakah Anda melihat rak harta karun itu? Jika Anda mampu membeli lukisan ini, maka saya akan membiarkan Anda memilih 3 barang apapun yang Anda inginkan dari rak itu dan memberikannya kepada Anda secara gratis. Saya akan mengadopsi nama keluarga Anda jika saya sampai mengerutkan alis. Pria paruh baya itu tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Penjaga toko tua itu ragu sejenak sebelum melanjutkan, aku tidak akan mengatakan apapun lagi tentang asal-usul lukisan ini, karena aku yakin kau sudah tahu nilainya. 3 koin emas murah. Jika kau mampu membelinya, maka lukisan ini milikmu. Jika tidak, cepatlah pergi. Pria paruh baya itu melirik kembali lukisan di dinding sebelum menatap kembali penjaga toko tua itu dan bertanya apakah harganya tidak bisa dinegosiasikan, yang dijawab oleh penjaga toko tua itu dengan senyum dingin dan anggukan. Pria paruh baya itu berbalik lagi, menatap lukisan itu sebentar sebelum melirik sekeliling toko yang kosong serta pintu masuknya. Baru kemudian dia berjalan ke konter dan menjentikkan pergelangan tangannya, menamparkan 3 koin abadi ke atas konter. Ia menutupi koin-koin itu dengan tangannya sambil mendorongnya ke arah pemilik toko tua, dan pemilik toko itu juga melirik ke pintu masuk toko sebelum dengan cepat meletakkan tangannya di atas koin-koin abadi itu begitu pria paruh baya itu mengangkat tangannya. Ia menyeret koin-koin itu dan sedikit mengangkat tangannya, meraihnya di telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya setelah memastikan bahwa itu memang 3 koin panas kecil asli. Dia mendongak dan terkekeh, sepertinya aku salah kali ini. Lumayan, anak muda, sepertinya kau memang cukup cakap. Kau bahkan berhasil menipuku, seseorang yang sudah menguasai kemampuan untuk melihat segala sesuatu yang tidak beres. Pria paruh baya itu tersenyum kesal dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi ke sana untuk memilih 3 barang yang saya inginkan. Penjaga toko tua itu tertawa terbahak-bahak, berjalan keluar dari balik meja kasir dan berkata, silakan. Sebagai penjaga toko, sangat penting bagi saya untuk menjaga tingkat kepercayaan ini. Saya akan membantu Anda mengemas lukisan itu terlebih dahulu, dan Anda dapat yakin bahwa lukisan itu akan dikemas dengan baik. Bahkan, kotak kemasannya saja bernilai 2 koin kepingan salju, jadi wajar jika kotak itu tidak akan merusak lukisan berharga ini. Pria paruh baya itu berjalan ke rak harta karun di dekat pintu masuk, matanya mengamati harta karun itu sementara penjaga toko tua itu dengan hati-hati melepaskan lukisan dari dinding. Saat ia meletakkan lukisan itu ke dalam kotak yang indah, ia terus mengamati pria paruh baya itu dari sudut matanya. Astaga, jika dia tahu orang ini sangat kaya sejak awal dan sangat boros dalam pengeluarannya, apakah dia akan menerima taruhan itu dengan begitu mudah? Tidak hanya itu, dia bahkan mempertaruhkan 3 barang sekaligus. Dia merasa sangat sakit hati saat ini. Namun, pemilik toko tua itu merasa sedikit lebih tenang setelah pria paruh baya itu memilih 2 barang, karena ia tidak akan rugi banyak dari barang-barang tersebut. Namun, matanya bergidik ketika pria itu memilih barang ketiga, sebuah stempel giok hitam yang belum diukir oleh pengrajin terkenal. Anak muda, siapa nama keluargamu lagi? Tanyanya terburu-buru. Pria paruh baya itu awalnya sedikit ragu, tetapi ia dengan tegas mengambil stempel itu ketika mendengar penjaga toko tua itu bertanya. Nama keluarga saya Chen, jawabnya sambil berbalik dan tersenyum.
Jika mulai sekarang saya menggunakan nama belakangmu, Chen, bisakah kau mengembalikan stempel itu ke rak? Tanya pemilik toko tua itu dengan suara memelas. Pria paruh baya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, sebagai pemilik toko, sangat penting untuk menjaga tingkat kepercayaan tertentu. Si pemilik toko tua mendengus dan berseru, kalau kau tanya aku, sebaiknya kau berhenti jadi pendekar pedang pengembara yang tidak berguna atau apalah itu. Sebaiknya kau jadi pengusaha, dan kau pasti akan bergelimang uang dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun pemilik toko tua itu mengatakan demikian, sebenarnya dia telah memperoleh keuntungan yang cukup besar dari transaksi ini. Suasana hatinya sedang gembira, sehingga dia menuangkan secangkir teh untuk pelanggannya yang bermarga Chen, sebuah tindakan yang jarang dilakukannya. Pria paruh baya itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin segera pergi. Penjaga toko tua itu sedang mempertimbangkan apakah ia juga bisa menjual replika Agung Kuhuang, sementara pria paruh baya itu ingin mempelajari lebih lanjut tentang danau gulungan bambu dari penjaga toko. Maka, keduanya mulai mengobrol sambil minum teh. Pria paruh baya itu mempelajari banyak hal yang tidak diketahui oleh kusir kereta tua itu. Danau gulungan bambu adalah surga dunia lain bagi para kultivator pengembara, dan mereka yang cerdas akan menikmati kehidupan yang makmur sementara mereka yang bodoh akan menderita kehidupan yang sangat menyedihkan. Di tempat ini, tidak ada konsep kultivator baik atau kultivator jahat, dan satu-satunya hal yang memisahkan orang adalah tingkat kultivasi dan rencana mereka. Bisnis berkembang pesat, toko-toko bertebaran, dan ada segala macam hal aneh dan menakjubkan yang bisa diinginkan siapapun. Mereka yang menemui jalan buntu atau mengalami kemalangan di tempat lain seringkali menemukan kesempatan hidup baru di danau gulungan bambu. Tentu saja, mereka tidak perlu bermimpi tentang hidup yang nyaman atau sangat memuaskan. Bagaimanapun, seseorang dapat bertahan hidup selama bergabung dengan kekuatan yang tepat dan mampu memberikan kontribusi yang cukup. Mengenai bagaimana nasib seseorang setelahnya, itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Menjadi antek yang menyediakan uang dan tenaga kerja fisik untuk kekuatan yang berkuasa tentu saja juga merupakan pilihan. Memang, ada beberapa orang yang telah menanggung rasa sakit dan penghinaan selama bertahun-tahun dan akhirnya bangkit menjadi penguasa yang ganas dan dominan di seluruh wilayah. Waktu berlalu dengan santai di luar toko. Penjaga toko tua itu berbicara dengan penuh semangat dan giat di dalam toko. Seorang kultivator tingkat Naschen resmi pernah bergabung dengan seorang kultivator pedang tingkat inti emas dan merasa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di benua botol berharga timur. Mereka berjalan dengan angkuh di sekitar benua itu, akhirnya memutuskan untuk mengadakan jamuan besar di sebuah pulau besar di danau gulungan bambu dan mengirimkan undangan kepada semua immortal bumi dan kultivator tingkat gerbang naga di danau gulungan bambu. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri situasi kacau di danau gulungan bambu di mana terdapat banyak kultivator kuat tetapi tidak ada pemimpin yang sah, dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi pemimpin baru dunia kultivasi di wilayah ini. 30 lebih penguasa pulau menghadiri jamuan besar itu, dan tak seorang pun dari mereka yang mengeluh. Bahkan, mereka bertepuk tangan dan berteriak mendukung atau mengangguk patuh dan berbicara mendukung dari lubuk hati mereka, mengatakan bahwa danau gulungan bambu sangat membutuhkan seorang pemimpin yang kuat yang dapat memenangkan hati semua orang, agar tidak tetap menjadi wilayah tanpa hukum dan kacau. Ada juga beberapa penguasa pulau yang tetap diam. Setelah jamuan besar berakhir, beberapa orang diam-diam tinggal di pulau itu dan mulai dengan antusias menunjukkan kesetiaan mereka, mengusulkan rencana dan menjelaskan secara rinci berbagai kekuatan di danau gulungan bambu serta kekuatan dan kelemahan mereka. Namun, apa yang terjadi setelahnya adalah peristiwa yang diceritakan kembali dengan penuh kepuasan oleh semua kultivator di danau gulungan bambu, tanpa memandang usia, bahkan ratusan tahun setelah kejadian tersebut. Malam itu, sekitar 400 petani dari berbagai pulau bergegas datang untuk mengepung pulau besar tersebut. Dengan menggunakan hampir 900 harta abadi dan mengirimkan 200 kultivator bunuh diri yang dibesarkan oleh berbagai pulau, para kultivator dari danau gulungan bambu telah secara brutal mengalahkan dan membunuh kultivator tingkat Naschen yang sangat sombong dan kultivator tingkat inti emas. Mereka yang menunjukkan niat membunuh terkuat tidak lain adalah para penguasa pulau yang tidak setia, yang telah mengkhianati danau gulungan bambu terlebih dahulu. Pria paruh baya itu mendengarkan dengan sangat venimatilno,
dan dengan santai ia bertanya tentang penguasa sejati pemutus sungai Liu Zimao seiring berjalannya percakapan mereka. Penjaga toko tua itu menjadi semakin bersemangat dan energis saat berbicara. Dia mengatakan bahwa Tuhan sejati yang memisahkan sungai benar-benar luar biasa di zaman sekarang ini. Seorang iblis kecil telah tiba 2 tahun lalu, menjadi murid terakhir dari penguasa sejati pemutus sungai. Dia bahkan lebih mengesankan daripada gurunya, dan dia sebenarnya memiliki naga banjir pembatu yang membawa kematian dan kekacauan ke sektenya sendiri. Iblis kecil itu telah melakukan pembantaian, menyuruh apa yang disebutnya ikan lele besar membantai semua orang di kediaman seorang tetua tamu termasuk puluhan wanita berkerah terbuka serta sekitar 100 orang lainnya. Tidak hanya itu, tetapi para korban juga dibunuh dengan cara yang paling mengerikan. Setelah itu, si iblis kecil membunuh kakak laki-lakinya karena suatu alasan, yang menyebabkan insiden kekerasan dan berdarah lainnya. Ikan lele besar itu menunjukkan sifatnya yang ganas dan haus darah, mengatupkan mulutnya tanpa tujuan lain selain keinginan murni untuk membunuh. Ia meninggalkan jejak tubuh dan anggota badan yang patah di belakangnya. Setelah itu, sang guru dan murid menghadapi sedikit perlawanan saat mereka menaklukkan banyak pulau di sekitarnya yang dimiliki oleh berbagai kekuatan lain. Mereka yang menaati perintahnya menjadi makmur, sementara mereka yang tidak menaatinya mati. Konon, iblis kecil yang belum mencapai pubertas itu juga telah menculik banyak wanita muda dan cantik, dan tampaknya menyuruh kakak perempuannya yang kedua untuk melatih mereka menjadi kelompok wanita penghibur baru. Setelah itu, danau gulungan bambu tidak pernah lagi menikmati hari yang damai. Untungnya, itu adalah konflik antar makhluk abadi yang tidak memengaruhi tempat-tempat terpencil seperti kota air kolam. Setelah itu, si iblis kecil bermargagu menghadapi beberapa upaya pembunuhan dari musuh-musuhnya, namun secara mengejutkan ia berhasil selamat dari semuanya. Tidak hanya itu, ia juga menjadi semakin sombong dan mendominasi, semakin meningkatkan reputasinya. Ia juga dikelilingi oleh sekelompok besar kultivator dengan kesetiaan yang goyah, dan orang-orang ini memberi si iblis kecil julukan Pangeran Danau. Selama tahun baru, si iblis kecil juga mengunjungi kota air kolam, dengan rombongannya yang tidak kalah dengan rombongan putra mahkota dari kerajaan Fana. Penjaga toko tua itu sangat bersemangat saat berbicara, namun pria parubaya itu tetap diam sepanjang waktu. Malam pun tiba, dan pemilik toko tua itu melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada pria parubaya di pintu masuk tokonya, sambil mengatakan bahwa ia dipersilakan untuk berkunjung lagi meskipun tidak ingin membeli apapun. Pria parubaya itu mengangguk sebagai jawaban. Dengan 3 harta karun di lengan bajunya dan kotak brokat di bawah lengannya, ia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan toko. Penjaga toko tua itu tampak sedikit bingung, merasa bahwa pria parubaya itu agak murung saat meninggalkan tokonya. Ini benar-benar sangat aneh. Dia jelas-jelas orang kaya dari dunia kultivasi, jadi mengapa dia harus merasa begitu murung? Namun, pemilik toko tua itu tidak terlalu memikirkan hal ini sambil menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke tokonya. Dia telah menyelesaikan transaksi besar hari ini, dan memang benar bahwa bisnis akan tetap sepi untuk jangka waktu yang lama, namun dia akan menghasilkan cukup uang untuk hidup selama bertahun-tahun setelah menyelesaikan satu transaksi. Di masa depan, siapa di antara para bajingan jahat dari toko-toko tetangga yang berani menuduhnya tidak memiliki keterampilan penjualan? Mengenai apakah pria parubaya itu akan kembali untuk membeli replika Agung Kuhuang, dan mengapa senyumnya akhirnya berubah menjadi senyum yang dipaksakan dan kemudian menghilang sama sekali saat dia terdiam, pemilik toko tua itu sama sekali tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Pada akhirnya, konflik antara para dewa di danau gulungan bambu, tindakan iblis kecil Gu, serta dendam dan rasa terima kasih yang ada di antara para kultivator hanyalah urusan eksternal dan cerita milik orang lain. Penjaga toko tua itu hanya mendengar tentang hal-hal tersebut dan menceritakannya kembali, tidak lebih dan tidak kurang. Sementara itu, pria parubaya itu berjalan perlahan setelah meninggalkan toko. Kehidupan bukanlah cerita fiksi di mana kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, duka, kesenangan, perpisahan, dan pertemuan kembali hanya ada di halaman-halaman buku. Halaman buku mudah dibalik, namun hati manusia sangat sulit untuk diperbaiki. Siapa yang mengatakan ini tadi? Apakah Cui Dongshan? Atau Lutai? Atau mungkin Sulian? Dia sudah tidak ingat lagi. Setelah berjalan beberapa puluh langkah,
Pria parubaya itu secara mengejutkan berhenti dan duduk di anak tangga di antara dua toko. Dia tampak seperti seekor anjing yang duduk di pinggir jalan.